Setiap pagi sebelum matahari menyapa, nelayan Sungai Liat telah bersiap menantang gelombang. Disinilah kehidupan berlabuh di laut yang telah menjadi sahabat sekaligus sumber penghidupan. Namun kini, laut yang dulu memberi rezeki mulai berubah wajah. Ada suara lain yang ikut menggelegar, suara mesin tambang di tengah ombak. Pemirsa, meskipun Presiden Prabowo telah mengeluarkan pernyataan untuk memberantas tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alih-alih merasa takut, aktivitas penambangan ilegal justru semakin marak. Di sekitar tempat Bapak nelayan nih ada tambang timah ilegal dah sih Pak? Ada. Untuk tambang itu kira-kira mempengaruhi dah Pak ke hasil tangkapan Bapak? Kalau sih biasanya sama orang kampung ya mau gimana lagi sama-sama cari makan. Tapi selagi tidak nganggu kami aktivitas ya nggak masalah. Apalagi kalau udah nganggu aktivitas cari kami apa rusak itu kena tuh. Kami harus tetap tuh harus minta ganti. Udah ganggu ya Pak ya? Udah ganggu. Ini kan kebanyakan orang kampung sini. Generasi nelayan di Sungai Liat adalah saksi perubahan laut. Dari laut biru yang tenang, menjadi perairan yang perlahan keruh dan dangkal. Mereka tak hanya berjuang dengan gelombang, tapi juga dengan kebijakan dan industri yang datang tanpa salam. Untuk penghasilannya cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau tidak cukup, kadang masih minggu nih, kadang sampai sebulan tadi. Ketika laut kehilangan daya, ekonomi nelayan pun ikut surut. Dari hasil tangkapan yang menurun, hingga harga solar dan distribusi yang tak seimbang. Di tengah arus perubahan ini, suara nelayan perempuan seringkali paling sunyi. Mereka yang menjaga dapur tetap hangat meski laut sedang marah. Menurut Bapak, kira-kira sikap sesama nelayan ke penambang timah itu gimana ya Pak? Ya, Ya ambil sangat harmonis saja. ini saja ya. Saling jaga lah kalau nelayan tuh merasa tidak diganggu kan dia dirugikan. Gitu aja. Nah, untuk generasi mudanya misalnya kayak anak-anak zaman sekarang tuh kira-kira masih banyak yang mau jadi nelayan gak Pak? Untuk saat ini belum Belum ya. masih mau proses. Berarti anak-anak di sekitar sini tuh pada ada mau ngelanjutin bapaknya jadi nelayan. Ya siapa sih yang Iya. mau anaknya suruh jadi nelayan cukup Iya. bapaknya baik kan. Ah, benar. Apakah para nelayan tuh ada diskusi nggak dengan kayak pemerintah atau kayak perusahaan terkait ada yang kena nambang gitu? Nggak ada. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk ngebantu? Langsung hadir lah yang mendapat, jangan dioper sama ini kan seperti ada yang megangan Pada pihak lain. bisa langsung aja. Seperti pengurus kan, kebanyakan pengurus kan, Iya ya. nggak usah banyak korupsi itu. Di tengah ombak yang tak pasti, nelayan tetap melaut. Karena bagi mereka, laut bukan sekedar pekerjaan, tapi bagian dari diri. Mereka berharap suara kecil mereka didengar, agar pembangunan tak hanya berbicara soal angka, tapi juga tentang manusia yang hidup dari laut. Suara nelayan mungkin kecil, tapi menggema dalam setiap ombak yang pecah di tepian Bangka. Saat tambang menggali dasar laut, semoga hati kita tak ikut mengering, karena menjaga laut berarti menjaga kehidupan itu sendiri.